Manajer Choki mencibir dengan nada menghina dan berkata, "Ya ampun, kemampuan aktingmu memang bagus, dan ceritamu cukup bagus, tapi kamu mengira aku orang yang salah. Bagaimana seseorang bisa menjadi manajer umum toko barang antik dan masih tidak melihat tipuanmu?" Ekspresi pria itu menunjukkan kepanikan dan dia dengan cepat berkata, "Trik apa yang bisa aku lakukan untuk menjual sesuatu dengan tulus? Jika kamu mau maka kamu bisa. Jika kau tidak menginginkannya, kembalikan saja kepadaku, atau kemungkinan terburukku tidak akan menjualnya kepadamu." Manajer Choki tersenyum menghina dan berkata, "Patung Buddhamu memang bagus, bentuk dan pengerjaannya sangat bagus, tapi kotak kulitnya terlihat tua secara artifisial. Menurutku, meskipun ini bukan kerajinan tangan modern, namun tidak terlalu tua. Tapi ada satu hal yang ingin dikatakan, markasmu ini benar-benar sebuah benda tua dengan pintu besar dari zaman dulu. Sayangnya, itu hanya sebuah pangkalan. Tanpa patung, alasnya tidak akan berarti apa-apa. Nilainya hanya beberapa puluh juta. Jadi aku akan melihat milikmu ini. Paling banyak, harganya hanya 70 juta hingga 80 juta. Dan menjualnya kepadaku seharga 500 juta, membuatnya tampak seperti kau memberiku kebocoran besar. Bukankah kamu memperlakukanku seperti orang bodoh?" Pria itu tiba-tiba panik dan berkata dengan cepat, Ini, kamu, bagaimana kamu melihat ini?" "Itu lelucon," manajer Choki berkata dengan arogan. "Aku sudah bermain-main selama bertahun-tahun jika aku tidak bisa melihat tipuan kecilmu. Bukankah bertahun-tahun mengembara akan sia-sia?" Setelah itu, dia melemparkan barang-barang itu kembali ke pihak lain dan berkata dengan dingin, "Kawan, jika kamu ingin menipuku, kamu masih terlalu muda. Kembalilah dan berlatih keras selama beberapa tahun lagi." Pria itu mengambil barang-barang itu dan berkata dengan gugup dan ketakutan, "Maaf bos, saya hanyalah seorang pemuda yang tidak mengetahui kebenaran, dan saya mencoba melakukan segalanya di depan Anda. Tolong jangan sejahat orang sepertiku." Manajer Choki melambaikan tangannya dengan jijik, "Oke, ambil barangmu dan keluar." "Hai." Pria itu buru-buru meletakkan barang-barang itu ke dalam pelukannya dan lari dari pintu tanpa menoleh ke belakang. Manajer Choki membelakangi kamera dengan wajah bahagia yang diam-diam dan menghela nafas dalam hatinya. Ternyata ini perasaan mengandalkan teknologi untuk pamer. Meskipun aku tahu itu hanya akting, itu sungguh menyenangkan. Memikirkan hal ini, dia bangkit seperti karakter utama drama, melihat ke arah mana pria itu melarikan diri, dan mencibir. Tidak ada pembohong antik yang lebih pintar dari manajer Choki yang bisa membodohiku. Setelah itu, dia menutup pintu ruang VIP dan kembali ke lobi. Setelah pria itu melarikan diri dari toko barang antik, dia berjalan mengitari jalan antik dengan membawa barang-barangnya. Saat ini, Peter baru saja hendak menutup tokonya. Ia berencana pergi ke supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari dan menata lantai 2 tempat tinggalnya. Pria itu kebetulan menyelinap ke pintu tokonya. Dia mendongak dan melihat Peter. Melihatnya, dia merendahkan suaranya dan bertanya secara misterius, "Bos, apa kamu mengumpulkan barang-barang lama di sini?" Dalam bisnis barang antik, segala sesuatu yang tidak terlihat oleh umum biasanya diperdagangkan pada malam hari saat tutup. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang menjual barang antik di toko. Secara umum, sebagian besar barang yang dijual pada malam hari adalah barang yang baru digali dari tanah, atau dicuri atau dirampok dari orang lain. Tentu ada juga yang khusus menggunakan barang palsu untuk menipu orang. Meskipun Peter telah menjalankan bisnis di luar negeri, dia sudah memahami banyak aturan tak terucapkan di lingkaran ini saat terakhir kali dia datang ke kota ini. Melihat wajah orang lain penuh kewaspadaan dan sepertinya ada sesuatu yang terbungkus dalam pelukannya.
Dia tahu bahwa barang yang dipegang orang ini kemungkinan besar tidak akan terlihat dalam cahaya. Faktanya, industri barang antik memiliki metode serupa di seluruh dunia, seperti perampokan makam, penipuan, dan okulasi. Familiar dalam game ini, jadi Peter pasti pernah melihatnya sebelumnya. Namun, dia tidak menunjukkan kewaspadaannya, melainkan berkata sambil tersenyum, "Aku akan menerimanya, tentu saja, ayo, kita bicara di dalam." Dengan itu, dia segera mengundang pria itu ke tokonya. Pada saat yang sama, di tempat parkir di luar Antique Street, Chandra Haris dan Alvin sudah menonton siaran langsung secara bersamaan. Namun, gambar saat ini benar-benar gelap, dan suaranya sangat terfragmentasi dan berantakan. Jadi tidak mungkin untuk mengetahui alasannya. Alvin menjelaskan kepada Chandra Haris yang ada di sampingnya. "Presdir Haris, saya rasa anak buah saya telah memasukkan ponselnya ke dalam sakunya. Jadi tidak begitu jelas, tapi jangan khawatir, saat dia mengeluarkan ponselnya, keadaan di sini akan normal." Chandra Haris mengangguk berulang kali dan berkata sambil tersenyum, "Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat maju. Benda semacam ini adalah peralatan canggih yang digunakan oleh mata-mata di masa lalu. Aku pikir itu semua palsu, tapi aku tidak menyangka akan seperti itu di dunia nyata." Alvin tersenyum dan berkata, "Oh, ini bukan apa-apa. Saya melihat Presdir Haris tidak sering online. Anda tidak terbiasa dengan hal seperti ini beberapa tahun yang lalu." Pada saat yang sama, pria itu diundang ke toko oleh Peter. Setelah dia masuk, dia menemukan bahwa tidak ada apa-apa di toko itu. Itu kosong, jadi dia bertanya dengan ragu, "Bos, apa Anda buka untuk bisnis? Mengapa tidak ada apa-apa di toko?" Peter tersenyum dan berkata, "Ini toko saya. Saya baru mulai bekerja, tapi belum dibuka. Saya pasang tandanya dulu. Setelah beberapa saat, saya akan mengumpulkan lebih banyak barang, dan tentu saja akan ada banyak sekali barang yang mempesona." Petik 2. Setelah itu, dia menambahkan, "Tapi ini tidak mempengaruhi penerimaan saya. Selama kamu punya barang bagus, aku pasti akan menerimanya, dan harganya akan sangat adil." Pada titik ini, Peter memandangnya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada orang lain di sini, bisakah Anda mengambil barang itu untuk saya lihat?" Pria itu mengangguk, duduk di depan Peter, lalu mengeluarkan patung Buddha perunggu dan alasnya dari sakunya, dan menyerahkannya dengan kain sutra merah di tangan Peter. Setelah membagikan Buddha perunggu, dia juga mengeluarkan ponselnya dan meletakkannya di atas meja. Chandra Haris dan Alvin di parkiran langsung melihat siaran langsung dari ponsel Alvin. Slot kartu SIM ponsel menghadap Peter, dan lensanya memiliki sedikit efek sudut lebar, sehingga Peter muncul dalam gambar. Begitu Chandra melihat wajah Peter, dia mengertakkan gigi dengan marah dan mengutuk. "Sialan, ini, aku akan marah saat melihat wajahnya." Alvin segera menghiburnya, "Presdir Haris, jangan marah lagi. Tidak ada gunanya menjadi begitu marah. Lagi pula, bukankah kita di sini hanya untuk membalas dendam padanya? Lihat saja, kami pasti akan merusak kekayaan dan reputasinya." Chandra Haris mengangguk, mengepalkan tinjunya sedikit dengan penuh semangat dan gugup, mengertakkan gigi, dan berkata, "Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada beberapa menit ke depan. Harta karun lama." Peter membuka patung Buddha perunggu sutra merah di depan pria itu dan di depan kamera. Setelah membukanya, sedikit kejutan muncul di matanya, namun dengan cepat menghilang tanpa jejak. Saat bermain dengan Buddha perunggu, dia bertanya, "Apa kamu tahu dari mana benda ini berasal?" Pria itu berkata, "Tahukah Anda, bukankah ini Buddha perunggu yang dibuat pada tahun kerajaan A? Ada pola di dasarnya."
Peter memandangnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa kamu yakin itu dibuat pada tahun kerajaan A? Pria itu mengira Peter telah menemukan petunjuk dan berkata dengan cepat. Orang tua kami telah melihatnya sebelumnya, dan ahlinya mengatakan demikian. Benda berpintu besar itu terlihat nyata pada pandangan pertama. Sejujurnya, saya ingin menjualnya karena orang tua kita baru saja meninggal hari ini. Dan aku harus membereskan hal ini sebelum kakak laki-lakiku memeriksa warisannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.